Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan masih tentang novel. Kalau kemarin kita membahas menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan di dalam novel, kali ini akan kita bahas isi dan kebahasaan dari novel. Sebelumnya saya ingatkan untuk presensi ya dengan presensi sekaligus nanti mengisi refleksi setelah materi ini kalian saksikan. Oke. Fokus pembahasan kita kali ini adalah isi dan kebahasaan dari novel. Otomatis yang akan kita bahas adalah unsur intrinsik yang merupakan isi dan gaya bahasa. Ya, unsur intrinsik novel ini tidak berbeda dengan cerpen karena sama-sama berbentuk cerita. Unsur intrinsik novel meliputi tema, alur, tokoh, latar, sudut pandang, dan amanat. Pada kali ini, kita akan fokus kepada unsur tema. Mengapa demikian? Karena unsur intrinsik novel ini sebenarnya sudah biasa kalian dapatkan. Kalian tinggal mengecek kembali catatan kalian atau materi-materi kalian tentang cerpen, itu sama. Unsur intrinsik ini sama. Hanya saja akan kita fokuskan kali ini pada tema, karena nanti berkaitan dengan ragam tema yang diangkat dalam novel dan jenis-jenis novel yang perlu kalian ketahui. Baik, tema ini adalah ide pokok atau dasar cerita. Ide pokok yang nantinya dikembangkan menjadi, yang nantinya dispesifikkan ya maksud saya. Jadi dari tema itu nanti kita menentukan topik ya, kita kerucutkan menjadi topik. Kemudian dari topik nanti akan dikembangkan cerita tersebut. Nah, setelah dikembangkan cerita tersebut nanti kita bisa mendapatkan amanat. Nah, itulah hubungan antara tema dengan amanat. Ya, jadi tema itu garis besar isi cerita yang menjadi benang merah, red line, yang menjadi benang merah cerita itu tema. Nah, tema dari novel itu sangat banyak ya. Nah, ini saya sebutkan tema-tema yang dominan yang setidaknya bisa mewakili. Yang pertama ada tema religi atau tema keagamaan. Kemudian ada tema cinta atau romance. Ini tema yang paling disukai, yang paling banyak penggemarnya. Kemudian tema sosial. Jadi novel bertema sosial ini nantinya membahas masalah-masalah sosial, kehidupan dari kelompok masyarakat tertentu atau mungkin budaya-budaya tertentu. Kemudian novel komedi, novel yang isinya lucu-lucu. Kemudian novel fantasi. Kemudian ada novel surrealisme dan ada novel sejarah. Baik, yang pertama novel bertema religi. Ya, novel bertema religi ini menonjolkan sisi keagamaan. Jadi di dalam novel bertema religi ini akan banyak kalian temukan ajaran-ajaran atau tradisi-tradisi dari agama tertentu, beribadah, menuntut ilmu agama dan sebagainya. Ini novel bertema religi. Contoh yang populer tentu saja ayat-ayat cinta. Nah, ini kalian pasti tahu, meskipun mungkin belum pernah baca, minimal pasti tahu. Kalau nyebut ayat-ayat cinta pasti tahu. Nah, ini adalah novel bertema religi. Selain itu ada Negeri Lima Menara. Nah, ini saya sebutkan dua contoh, ayat-ayat cinta dan Negeri Lima Menara. Ini adalah novel bertema religi. Nah, novel bertema religi ini kadang ya dimasuki unsur cinta juga. Nah, contohnya ini kan ayat-ayat cinta. Ada agamanya, ada cinta-cintaannya. Biasa, di dalam novel itu atau di dalam cerita yang namanya cinta, cowok suka sama cewek itu adalah bumbu ya. Gak asik kalau di dalam novel itu lempeng, tidak ada cinta-cintaannya, pasti ada.
meskipun itu bukan menjadi inti dari novel tersebut. Biasanya ada unsur percintaan, pastinya ada. Umumnya begitu supaya ceritanya lebih menarik. Baik, berikutnya novel bertema cinta atau romance. Nah, ini adalah novel yang romance atau bertema cinta yang murni ya, yang kental. Yang biasa kalian ketahui ada novel Dylan. Nah, ini kalian pasti tidak asing. Sebagian besar dari kalian pasti sudah pernah lihat filmnya, nonton filmnya, ya, atau mungkin sebagian lagi sudah pernah baca novelnya. Nah, ini Dylan ini termasuk novel bertema cinta ya. Ya, Dylan ini novel diangkat menjadi film. Ya, jadi aslinya novel. Kemudian berikutnya ada novel dari Wulan Fadli. Nah, ini buat yang suka baca Wattpad pasti tidak asing dengan Wulan Fadli. Nah, ini banyak sekali menuliskan novel-novel romance ya yang cinta-cintaan. Selain ini masih banyak lagi, mungkin wawasan kalian lebih luas ya bagi yang suka Wattpad ya. Baik, terus ada novel bertema sosial. Nah, novel bertema sosial ini novel yang mengangkat masalah sosial, yang mengangkat misalnya kemiskinan, kehidupan penjahat misalnya, atau mungkin kesenjangan-kesenjangan sosial, konflik sosial, kehidupan masyarakat jelata, atau kehidupan orang kaya, dan seterusnya. Ini novel bertema sosial. Nah, novel bertema sosial ini sudah pernah kita bahas, diantaranya adalah Ronggeng Tugu Paruk. Ini novel sosial, karena di situ menggambarkan kehidupan masyarakat Tugu Paruk. Nah, novel Ronggeng Tugu Paruk ini masih ada lanjutannya. Ini trilogi ya, ada Ronggeng Tugu Paruk, Lintang Kemukus Dini Hari, dan Jantera Piang Lala. Ini novel bertema sosial. Kemudian ada novel tetralogi Laskar Pelangi. Ini juga sosial, termasuk sosial karena mengangkat isu pendidikan. Nah, ini pendidikan kan bagian dari sosial ya, ya mengenai kehidupan masyarakat di Belitung ya, bagaimana dinamikanya, lika-likunya, kebiasaannya masyarakat Belitung dan sebagainya. Tapi ini kalau Laskar Pelangi itu sosial komedi kalau menurut saya, karena banyak sekali hal-hal lucu yang bisa membuat kita itu tertawa-tawa ketika membaca novel Laskar Pelangi ini. Jadi yang namanya tema itu tidak melulu satu, kadang bisa bercampur, misalnya religi, cinta, sosial, komedi, begitu, sosial, religi, dan seterusnya. Jadi yang namanya tema itu tidak saklek satu, biasanya akan ada banyak unsur di dalam novel. Nah, tinggal mana yang lebih dominan. Oke, berikutnya ada novel bertema komedi. Nah, novel bertema komedi ya novel yang lucu-lucu. Contohnya novel-novel dari Raditya Dika. Ya, ini novelnya jelas lucu-lucu, banyak mengandung unsur komedi, sangat dominan unsur komedinya. Oke, berikutnya novel bertema fantasi. Nah, fantasi ini ada yang fantasi ala-ala sihir, mempunyai kekuatan ajaib, atau fantasi ilmiah. Nah, contoh yang fantasi ilmiah ini ada novel dari Jules Verne, A Journey to the Center of the Earth. Ini novel fantasi ilmiah, perjalanan ke pusat bumi. Wah, ini kan fiksi ilmiah ya. Jadi ada ilmiahnya karena ke pusat bumi. Cuma ya fantasi. Karena di dalam di ceritanya itu A Journey to the Center of the Earth itu mengisahkan perjalanan ke pusat bumi, dan ternyata di dalam pusat bumi itu ada lautnya, ada hutannya. Ya, tidak hanya berisi magma, kemudian tidak hanya berisi tanah-tanah saja, ternyata di pusat bumi itu ada dunia lagi. Nah, ini kan fantasi ilmiah atau fiksi ilmiah. Ini sudah pernah difilmkan. Kalian coba cek saja sendiri kalau misalnya ingin menyaksikan filmnya bagus. Ini sudah difilmkan, ini A Journey to the Center of the Earth. Kemudian berikutnya ada novel-novel karya Terelie yang Matahari, Bintang, Bulan, Komet, Bumi. Ini fantasi karena tokoh-tokoh di dalamnya digambarkan mempunyai kekuatan super ya. Kemudian ada Harry Potter. Nah, ini yang paling populer, novel fantasi, novel Harry Potter. Kalian pasti sudah tahu beberapa, pasti minimal pernah lihat filmnya itu pasti, karena ini sangat populer.
Baik, kemudian novel bertema surrealisme. Novel bertema surrealisme ini novel yang apa ya? Imajinasi liar. Berasal dari imajinasi liar. Nah, ini kalian bisa perhatikan ada hewan dengan muka jam dinding, jam waker ya. Nah, ini surrealisme. Jadi imajinasi tapi liar. Makanya terkesan aneh atau sulit untuk dinalar. Ini surrealisme. So, jadi novel ini tidak begitu populer ya. Karena bisa dibilang aneh atau nyeleneh. Contohnya di sini ada Lelaki Harimau, Dadaisme. Nah, ini novel-novel surrealisme. Kemudian novel sejarah. Nah, ini novel sejarah itu berarti novel yang mengambil latar waktu sejarah. Contohnya ini ya, Tetralogi Pulau Buru dari Pramudia Anantatur. Ada Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Ini novel sejarah. Nah, Bumi Manusia ini kan kabar-kabarnya kemarin mau ini kan difilmkan ya. Novel Bumi Manusia ini sudah pernah difilmkan dengan pemeran utamanya Iqbal. Ya. Nah, itu jenis-jenis novel atau tema-tema novel ya. Ada novel sejarah, ada novel religi dan sebagainya. Ini untuk memperkaya wawasan kalian berkaitan dengan novel ya. Jadi novel itu banyak sekali ragamnya, banyak sekali jenisnya. Baik, kemudian berikutnya tentang gaya bahasa di dalam novel. Nah, untuk gaya bahasa ini ada dua pembahasan kita. Yang pertama ragam bahasa dan yang kedua adalah majas. Secara umum ragam bahasa novel Indonesia itu ada yang menggunakan bahasa baku, ada yang menggunakan bahasa baku dicampur bahasa daerah atau bahasa asing, ada yang menggunakan bahasa tidak baku atau bahasa gaul. Nah, kalau yang ragam baku, ya jelas ini kata-katanya resmi menggunakan kata-kata baku. Kalau yang baku plus daerah asing biasanya pakai bahasa baku, tapi nanti ada bahasa Jawanya, ada bahasa Sundanya, atau mungkin ada bahasa Jepangnya. Bergantung selera pengarang. Kalau pengarangnya itu suka hal-hal berbau asing, Jepang-Jepangan, biasanya bikin novel yang ada bau-bau Jepangnya, berbau-bau Korenya dan sebagainya. Kemudian ada novel yang menggunakan bahasa gaul. Nah, ini biasanya novel-novel yang komedi atau novel-novel remaja ya, novel-novel teen lit yang cinta-cintaan itu biasanya menggunakan bahasa yang tidak baku atau bahasa gaul. Oke, kemudian majas dalam novel ini ada beberapa contohnya. Yang pertama ada metafora, yaitu perumpamaan langsung. Contohnya mentari telah terbit, kesedihan berangsur sirna. Nah, mentari ini bermakna harapan atau kebahagiaan. Kemudian ada majas simile, ini perumpamaan dengan kata bagai. Contoh wajahmu teduh berseri bagai bulan purnama. Kemudian ada majas litotes yang merendah ya. Contoh bila ada waktu mampirlah ke gubuk saya. Nah, gubuk ini artinya rumah. Padahal rumahnya bagus tapi bilangnya gubuk. Nah, ini merendah. Kemudian personifikasi, yaitu majas yang benda bersifat seperti manusia. Contoh lagunya Jamrud ya. Jam dinding pun tertawa karena aku hanya diam ya, pelangi di matamu. Jam dinding kan benda mati tapi bisa tertawa. Nah, ini personifikasi. Kemudian hiperbola itu melebih-lebihkan. Contoh, suaranya menggelegar memecah angkasa. Ini kan melebih-lebihkan. Tidak mungkin yang namanya suara itu bisa memecah angkasa. Kemudian antonomasia, ini menyebut orang dengan ciri fisik atau sifat yang menonjol. Contoh si pendek, si pintar. Kemudian ironi, sindiran. Contohnya rajin sekali kamu, baru pukul 10 sudah berangkat sekolah, padahal berangkat sekolahnya harusnya pukul 7. Nah, itu berarti menyindir. Nah, itu majas yang bisa digunakan di dalam novel. Baik, sekian untuk kali ini. Setelah ini jangan lupa mengisi presensi dan refleksi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.